Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia
sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Mazmur 37 ayat 37 sampai 39. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ketika kita mempelajari para tokoh-tokoh Alkitab, memperhatikan akan pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh mereka, memperhatikan akan latar belakang mereka hidup dan latar belakang mereka melakukan pekerjaan Tuhan, maka kita bisa mulai membandingkan lalu mulai menilai. Bahkan kita cenderung memandangnya dari sudut pandang manusiawi kita, sesuai dengan wawasan dan keterbatasan kita. Tetapi kalau kita memperhatikan lebih dalam, mempelajari lebih jauh, maka kita akan bisa mengenal kepribadian Tuhan yang ajaib, yang maha sempurna, yang maha adil, yang kemudian mengajari kita, Dia Tuhan yang mengerti segala sesuatu, Dia Tuhan yang maha tahu, yang mengerti orang-orang yang tepat untuk dipakainya. Bersyukurlah kita manusia yang sekarang ini yang bisa belajar dari Alkitab, dari kebenaran Tuhan yang mutlak, supaya sungguh dalam hidup kita ini semakin hari bertambah pengetahuan, hikmat, pengertian, dan takut akan Tuhan, supaya hidup kita ini bisa dipakai oleh Tuhan di zaman kita. Mempelajari akan kehidupan setiap tokoh di dalam Alkitab akan menambah kekayaan kita untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Kali ini kita akan belajar tentang orang-orang yang diberi keistimewaan, diberikan anugerah untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan belajar tentang Henokh, lalu kemudian kita belajar tentang Nuh, kemudian kita melihat kehidupan Nabi Elia di satu sisi. Kejadian pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 ditunjukkan bagaimana Tuhan menyesal ketika Tuhan melihat kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Tetapi ayat yang ke-8 Alkitab mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sungguh sesuatu yang indah ketika sesuatu itu dimulai dari kasih karunia dari Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di tengah-tengah ratusan ribuan, puluhan ribu orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan, ada satu orang yang bernama Nuh yang menjaga hatinya untuk berlaku benar di hadapan Tuhan, yang menjaga hidupnya tidak bercela, tetap hidup mengingat Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Nuh tidak melakukan sesuatu yang bercela. Nuh bergaul hidup dengan Allah. Sungguh suatu penyataan yang sangat kuat yang kontras dengan orang-orang yang hidup di zamannya. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh hidup sebagai orang yang benar. Kemudian Nuh dan keluarganya mendapatkan perintah Tuhan untuk membuat bahtera. Bahtera yang sudah direncanakan Tuhan dengan ukuran dan bahan-bahan yang khusus, dan Nuh yang mendapatkan kasih karunia Tuhan tinggal mentaatinya melakukan perintah Tuhan. Bagian dari hidup Nuh adalah menerima kasih karunia dan mentaati firman Tuhan. Sisanya Tuhan yang atur segala sesuatunya. Ketika kita memperhatikan kisah hidup Nuh ini, kemudian kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Maka kemudian muncul di dalam hati kita ada satu nama yang hidup bergaul dengan Allah. Orang itu adalah Henokh. Di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 dikatakan, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh ini dicatat sebagai manusia pertama yang tidak melewati kematian untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga. Tuhan memindahkan kehidupan di bumi ini lalu membawa kepada kehidupan surgawi kepada Henokh, karena Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kemudian muncul di dalam hati kita, mengapa Nuh tidak diangkat oleh Tuhan tetapi Henokh diangkat oleh Tuhan? Mengapa Henokh tidak mengalami kematian tetapi Nuh yang sama hidup bergaul dengan Tuhan? Nuh mesti mengalami proses demi proses yang menyusahkannya secara fisik, menyusahkannya secara mental ketika orang-orang mengejeknya ketika dia membuat bahtera. Nuh juga harus menghadapi puluhan hari kehujanan, banjir besar yang kemudian menenggelamkan seluruh isi bumi. Kita ini bisa membandingkan lalu cenderung untuk mempertanyakan akan hal ini. Mengapa Nuh harus menghadapi begitu banyak proses untuk mentaati Tuhan, sementara Henokh yang hidup sama-sama bergaul dengan Allah kemudian diangkat oleh Allah dan tidak mengalami kematian? Satu hal yang perlu kita ingatkan kepada diri kita sendiri, semua dalam pengaturan Tuhan. Tuhanlah yang paling tahu seseorang itu dipakainya untuk tujuan apa, untuk menjadi kesaksian apa, untuk memberikan kesan apa dan pesan apa kepada manusia yang hidup pada masanya. Atas kisah Henokh yang hidup bergaul dengan Allah kemudian diangkat oleh Allah, maka orang-orang sezamannya bisa melihat bahwa manusia bisa hidup bergaul dengan Tuhan begitu rupa sampai kemudian tidak mengalami kematian lalu diangkat oleh Tuhan. Kisah akan Henokh kemudian dibicarakan orang-orang sezamannya, orang-orang yang hidup setelahnya.
Dan saya percaya bahwa kisah Henokh yang hidup bergaul dengan Allah juga didengar oleh Nuh, yang Alkitab mengatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh bergaul dengan Allah. Henokh menjadi cerita inspirasi yang membuat Nuh kemudian hidup tidak bercela di tengah orang-orang yang memiliki kecenderungan jahat semata-mata. Nuh hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh bergaul dengan Allah. Tetapi kisah hidup Nuh tidak sama dengan Henokh, karena kemudian Nuh menjadi orang pilihan Tuhan, orang yang mendapat kasih karunia Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan menghukum manusia, bagaimana Tuhan membangun suatu generasi manusia yang baru dari keturunan Nuh. Lewat hidup Nuh dan keluarganya, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada manusia yang hidup di zaman itu. Bahkan kemudian kisah Nuh dan keluarganya menjadi tanda akan akhir zaman. Di akhir zaman, orang-orang hidup seperti zaman Nuh, di mana kecenderungan hatinya adalah perbuatan jahat semata-mata. Walaupun Nuh hidup bergaul dengan Allah, tetapi akhir dari kehidupan Nuh tidak kemudian diangkat oleh Allah. Nuh mendapatkan kehormatan untuk dipakai Tuhan, membangun akan suatu generasi yang melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Mari kita belajar dari kehidupan Henokh dan kehidupan Nuh. Walaupun sama-sama bergaul dengan Allah, tetapi Tuhan Allah memiliki alasan untuk memakai mereka. Kehidupan Henokh menginspirasi Nuh, dan ketika Nuh hidup bergaul dengan Allah, maka selanjutnya Tuhan memakai kehidupan Nuh. Mari hidup kita ini terinspirasi oleh orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang mengalami Tuhan. Dan kemudian kita akan izinkan Tuhan memakai hidup kita, supaya sungguh hidup kita ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan mari relakan hati untuk dipakai oleh Tuhan. Mari bukan hanya mencontoh akan hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi mari izinkan hidup kita ini dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kemudian kita akan belajar dari Nabi Elia. Nabi Elia melakukan firman Tuhan pada zaman hidupnya. Kemudian Tuhan mengangkat dia dalam angin badai, sehingga dia tidak mengalami kematian, tetapi dibawa Tuhan ke surga. Nabi yang mengalami mujizat demi mujizat Tuhan, nabi yang berani menyatakan akan demonstrasi kuasa Tuhan menghadapi akan nabi-nabi Baal. Nabi Elia juga nabi yang memiliki kelemahan sebagai manusia biasa. Nabi Elia menyatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nabi Elia mengembalikan hati bangsa Israel kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Mujizat demi mujizat besar dialami oleh Nabi Elia di hadapan bangsa Israel. Dan terdengarlah kabar bagaimana Tuhan akan mengangkat Nabi Elia tanpa mengalami kematian, dibawa Tuhan ke kediamannya yang kekal. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang keempat mulai. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya,
"Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-11 kita melihat bagaimana Elia diangkat ke surga. Henokh diangkat ke surga dan tidak ada kisah yang lebih jelas daripada itu. Henokh tidak mengalami kematian, kemudian menginspirasi Nuh untuk hidup bergaul dengan Allah. Tetapi ketika Nuh bergaul dengan Allah, maka Tuhan memberikan tugas besar kepadanya. Tuhan memberikan kepercayaan besar kepada Nuh. Dan ketika Nabi Elia sudah melakukan tugasnya, maka Tuhan memberikan upah dengan mengangkat Elia ke surga melalui kereta berapi dan kuda berapi. Mari kita belajar tentang kedaulatan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur perintah demi perintahnya seperti apa di zaman hidup para hamba-hambanya. Biarlah Tuhan yang menentukan kehendaknya di dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Yang penting yang kita lakukan adalah mari hidup bergaul dengan Allah. Mari taati akan segala perintahnya. Mari masuki proses demi proses sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu ketika kita bertemu dengan kedaulatan Tuhan, baiklah hanya ketaatan yang kita miliki dan kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengatur segala sesuatu. Tuhan akan menyatakan kehendaknya, dan mari percaya bahwa Tuhan bisa pakai kita ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan, menyampaikan kehendaknya dan kebenarannya kepada orang-orang di zaman kita hidup. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku,
supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.